Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Kita akan melanjutkan pembelajaran secara daring. Ya, kita masuk kepada KD yang kedua, yaitu tentang bentuk akar. Namun sebelumnya, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, dirahmati serta lancar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Anak-anak, kita masuk kepada pokok bahasanya. Yang pertama, kita mengingat kembali notasi tentang bentuk akar. Kalian perhatikan, ini ditulisnya seperti ini ya. Dibacanya akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, yang di dalam akar itu disebut radikan, ya. Syaratnya itu tidak negatif. Kalau tidak negatif itu berarti 0 atau positif. Kemudian yang ditulis kecil ini kita sebut indeks, ya. Indeks dari sebuah akar. Perhatikan contohnya, ini akar pangkat 2 dari X. Kalau indeksnya 2, ini boleh tidak dituliskan. Jadi kalian membaca akar pangkat 2 dari X, sama saja dengan akar X. Yang berikutnya, ini akar pangkat 3, akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2, berarti akar pangkat 2 dari 9, ini boleh ditulis akar 9 saja sama dengan 3. Ya. Itu yang pertama sebagai pengantar. Yang berikutnya kita lanjutkan mengenal bentuk akar dan bukan bentuk akar. Jadi yang harus kalian camkan baik-baik, tidak setiap yang ditulis dalam bentuk akar itu disebut bentuk akar. Nah, mari kita perhatikan contoh berikut untuk membedakannya. Bentuk akar ini contohnya akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, akar 11, kemudian akar 13, dan seterusnya ya. Ini disebut bentuk akar. Kalian bedakan dengan ini. Kalau akar 4, walaupun ditulis dalam bentuk akar, ini bukan bentuk akar. Karena apa? Karena akar 4, kalian tahu berapa? Iya, betul. Akar 4-nya 2. Sehingga akar 4 bukan bentuk akar. Yang berikutnya akar 9. Juga bukan bentuk akar. Karena akar 9 hasilnya bulat, yaitu 3. Kemudian akar 1 juga bukan bentuk akar. Akar 100 juga bukan bentuk akar. Dari yang contoh yang pertama kalian sudah bisa ya membedakan yang mana bentuk akar, yang mana yang bukan bentuk akar. Contoh yang kedua, akar 0,4, ini hasilnya 0, sekian, 0 dan seterusnya. Kalian boleh cek dengan kalkulator. Kemudian akar setengah juga, ini adalah bentuk akar. Contoh yang bukan bentuk akarnya akar 0,04. Jadi walaupun ditulis dalam bentuk akar, ini bukan bentuk akar. Karena akar 0,04 adalah 0,2. Kemudian yang berikutnya akar seperempat juga ini bukan bentuk akar. Karena akar seperempat berapa? 2. Iya betul. Kemudian untuk contoh yang ketiga, ini akar pangkat 3 dari 8. Ini bukan bentuk akar, karena akar pangkat 3 dari 8, kita boleh tulis akar pangkat 3 dari 8-nya kita ubah jadi 2 pangkat 3. Jadi berapa? 2. Karena hasilnya bulat, maka akar pangkat 3 bukan bentuk akar. Demikian juga akar pangkat 4 dari 16, karena akar 16-nya kita ubah jadi 2 pangkat 4, sehingga akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 kan 2. Ya. Nah ini contoh yang mana yang bentuk akar, yang mana yang bukan bentuk akar. Yang ketiga, ini bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Ini ada tips yang bagus ya. Jadi cara menyederhanakan bentuk akar ada 2 langkah. Yang satu, bagi bilangan yang akan disederhanakan itu dengan 4 atau 9 atau 16 atau 25 atau 36, 49 dan seterusnya. Kalian tahu ini bilangan apa? Ya, betul. Ini adalah bilangan kuadrat. Jadi 4 itu 2 kuadrat, 9 berapa? 3 kuadrat, betul. 16-nya 4 kuadrat, 25, 5 kuadrat, dan seterusnya. Yang nomor 2, pakai sifat ya. Kalau akar A kali B itu sama saja dengan akar A kali akar B. Sifat yang kedua, kalau demikian juga berlaku untuk pembagian. Jadi kalau akar A per B akan sama dengan akar A per akar B. Ya, mari kita perhatikan contoh penyederhanaan akar pada bentuk berikut ini. Misalkan kita akan menyederhanakan akar 8, berapa sih akar 8? Nah, kita ubah 8 itu menjadi bentuk perkalian. Caranya tadi bagi dengan berapa? Iya, cek.
bisa tidak 8 bisa dibagi 4? Oh, ternyata bisa. Jadi 8 kita tulis sebagai bentuk perkalian 4 kali 2. Nanti pakai sifat yang ke 1. Jadi akar 4 kali 2 akan sama dengan akar 4 kali akar 2. Akar 4-nya kalian tahu 2 kan? 2 kali akar 2. Nah, ini nulis efektifnya boleh ditulis 2 akar 2. Jadi akar 8 itu 2 akar 2. Kemudian contoh yang lain Bapak lupa nih. Misalkan Bapak menanyakan kalau akar 20 berapa sih? Nah, di pikiran kalian 20-nya pembaginya jangan 10 kali 2. Tapi bisa tidak 20 dibagi 4? Oh, ternyata bisa. 20 kita nyatakan sebagai 4 kali 5. Jadi nanti akar 4-nya keluar 2 kali akar 5. Jadi 2 akar 5. Contoh yang lain misalkan akar 27. 27 bisa tidak dibagi 4? Tidak bisa. Naik ketika tidak bisa dibagi 4, bisa tidak dibagi 9? Oh, ternyata bisa. 27 kita nyatakan 9 kali 3. Nanti masing-masing jadi akar 9 dikalikan akar 3. Akar 9-nya kalian tahu berapa? 3. Ya, jadi jawaban akhirnya adalah 3 akar 3. Kemudian ini contohnya akar 48, contoh yang ketiga. Nah, 48 bisa dibagi 4, juga bisa dibagi 16. Kalian jangan takut. Kedua cara itu akan memberikan hasil yang sama, hanya yang satu mau panjang, yang satu pendek. Kalian perhatikan sendiri ya, nanti dipahami ya supaya kalian lebih paham lagi ya. Kemudian yang berikutnya sebelum ke operasi kalian ini dipahami baik-baik. Kemudian latihan satunya dicoba ya, yaitu untuk menyederhanakan bentuk akar. Itu saja dulu pada pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.